Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Habib's True Story. Kepada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Guru Supriyani yang kemarin dinyatakan bebas oleh Pengadilan Konawe Selatan. Dan saya sangat menghargai itu karena memang sejak awal saya mengikuti terus, ya. Dan bertepatan juga dengan Hari Guru Nasional kemarin, tetapi sayang saya tidak bisa membuat konten karena ada keperluan pendidikan juga. Nah, pada kesempatan hari ini, walaupun telat satu hari, saya ingin mengomentari atau menganalisis tentang kasus ini dari segi yang lain, bukan dari segi ilmu hukum, karena saya bukan pakar hukum kan. Saya adalah antropolog yang mengajar antropologi di kelas FISIP. Ya. Oleh karena itu, saya akan mengomentari beberapa hal yang sangat menarik dalam kasus ini. Yang pertama, itu sudah diketahui kan sejak awal bahwa ada banyak pakar ya di dalam konten-konten YouTube atau podcast tentang bagaimana sebenarnya kasus ini tidak perlu ke pengadilan. Ya. Seharusnya udah berhenti aja waktu itu, tidak usah ngoyo yang kepala kedua orang tua anak tersebut ya, dan kebetulan oknum polisi. Padahal saat itu kan tidak jelas kasusnya. Yang saya heran itu kenapa kasus yang begini diteruskan aja dan ada motif-motif lain walaupun kemudian disangsikan ya, ada motif misalkan pemerasan, ada uang 50 juta yang beredar di sana. Tetapi yang menarik adalah bagaimana ini seorang tua ya, jadi orang tua dari wali murid dari anak tersebut di SD kelas 1 masih yang tidak memahami kasus itu dengan jernih, dengan hati nurani yang paling dalam. Saya tidak tahu sebabnya kenapa. Ini apa semacam kebudayaan ya, kebudayaan birokrasi yang merasa benar begitu. Walaupun pengakuan anaknya tidak jelas juga. Awalnya kan dia ngaku jatuh di sawah, kemudian ditanya-tanya lagi karena nangis terus. Akhirnya dia mengaku bahwa disiksa atau dipukul oleh gurunya yang saat itu sudah jelas bahwa dia bukan guru kelasnya. Itu guru kelas yang lain. Nah, ini yang menarik. Dan itu kan seharusnya, apalagi oknum polisi ini kan reserse katanya kalau nggak salah. Itu jadi seharusnya dia tahulah bahwa tidak bisa begitu menuduh kemudian merasa benar. Ini perhatian banget. Ini karena biasalah, saya kira sudah menjadi rahasia umum ya, bukan hanya polisi, bukan hanya oknum polisi, oknum birokrat juga begitu. Birokrasi Indonesia ini kan kadang-kadang maaf ya, setengah gila. Dia itu merasa benar itu loh. Semuanya merasa berkuasa dan merasa benar. Seakan-akan itu memang kebenaran yang hakiki. Yang kemudian langsung ya menjadi marah dan menjadi viral ya, dan ini yang saya tidak suka. Katanya no viral no justice. Kalau tidak viral maka tidak ada keadilan. Ini harus dirubah total. Ini budaya yang paling jelek. Bayangkan di sana ya, di luar sana ada banyak, mungkin ratusan, ribuan kasus yang tidak viral, jadi tidak ada keadilan. Ini gimana ya? Jadi keadilan kita ini sesuai dengan Pancasila ya, itu seharusnya kan semua warga negara diperlakukan sama, miskin atau kelas bawah, kelas atas, bukan hanya elit. Nah ini kan menarik sekali bahwa no viral no justice itu seharusnya sudah dihilangkan, tidak boleh itu. Ya, dulu kasus Sambo ada tidak viral juga tidak ada keadilan. Ya, untung waktu itu viral. Ya, untung. Nah ini bahayanya di situ. Oleh karena itu yang pertama, catatan saya yang pertama adalah no viral no justice. Ini tolong, ini adalah suatu kebudayaan atau apa semacam anggapan itu tidak boleh ada, itu sudah dihilangkan aja. Viral atau tidak viral harus ada keadilan ya. Jadi aparat keamanan, aparat kepolisian ya, aparat pengadilan ya, misalkan aparat kejaksaan itu juga harus
Nggak usah viral dulu baru menjadi keadilan. Ini aja viral aja nggak adil. Itu kan maaf ya, dari sisi jaksa misalkan, jaksa penuntut umum. Gimana dia udah tahu bahwa semua bukti nggak jelas, ya saksinya juga anak-anak SD, dia ngeyel aja, mereka itu oknum jaksa ini ngeyel bahwa itu ada betul-betul ada fakta hukum, walaupun akhirnya dikatakan ya bersalah tetapi ringan. Nah, itu tidak benar juga. Itu gimana itu seorang oknum kejaksaan yang sudah jelas saksinya sudah tidak mendukung, buktinya apalagi bukti hukumnya, fakta hukumnya tidak mendukung, ya bahkan dokter forensik sudah bilang ini tidak, bukan luka karena pukulan sapu, masih ngeyel menuntut bahwa dia salah. Tetapi karena tidak ada mensrea yang untuk kriminal, terus kemudian dia dibebaskan tapi dengan syarat, ini tidak benar. Untung hakimnya cerdas, ya, majelis hakimnya cerdas, majelis hakim memihak kebenaran. Seharusnya malu dong, kan itu Pak Susno Duaji yang mantan Kabar Eskrim itu sudah mengatakan bahwa ini seharusnya jaksa itu jangan menuntut apapun persyaratan, bebaslah, bebas murni, tidak apa-apa. Jangan malu, jangan sok, jangan merasa kalau dituntut begitu maka tugas jaksa tidak. Ini dari sini aja udah oknum jaksa itu tidak beres. Sekali lagi oknum, ya, saya mengatakan bukan kejaksaan, ya, oknum jaksa, oknum polisi juga. Jadi mulai awal bahwa orang tua yang oknum polisi ini udah tidak beres, ya, sejak awal, karena dia tahu faktanya begitu, kemudian mengambil barang bukti, ya diambil sendiri walaupun bawa polisi lain, itu tidak benar juga. Di sini udah tidak beres itu, ya, tidak beres. Terus kemudian ada fakta-fakta tadi itu bahwa ada semacam permintaan uang yang ini walaupun belum jelas, tapi kenyataannya kan katanya Kapolseknya dan beberapa kanit di situ kan dicopot dari ini. Yang kedua itu oknum bupati yang saya heran, betul-betul heran. Caranya ini bupati ini kan yang antara lain yang bisa mendamaikan, itu malah menjadi masalah. Gimana sih, ya, gimana itu? Jadi oknum bupati ini menjadi masalah besar. Setelah itu mau didamaikan, padahal ini sudah di pengadilan. Kemudian ada somasi lagi, ya oh boy, gimana ini? Jadi ini udah tidak beres juga, gitu loh, tidak beres juga. Jadi oleh karena itu, menurut saya ini catatan bagi orang tua, ya, wali murid itu. Jangan sok-sokan lah, walaupun Anda punya kekuasaan, ya jangan sok-sokan. Seakan-akan Anda bisa jadikan ini suatu hal yang betul-betul fakta hukum, padahal faktanya enggak, gitu. Faktanya enggak mendukung belas. Dan itu masih ngeyel lagi, ya. Suruh ngaku, gimana seorang guru suruh ngaku terus padahal tidak ada fakta, ya. Dan kemudian dijebloskan oleh jaksa dalam LP, dalam penjara, ya, dikurung walaupun hanya seminggu, itu kan tidak benar itu, ya Allah, gimana ini, ya, oknum jaksa yang memaksakan diri untuk apa, ya, apa minta ini, lah itu kan tidak benar itu. Jadi di sini catatan saya. Nah, catatan saya sebagai antropolog adalah ini kebudayaan sebenarnya. Jadi fakta kebudayaan, budaya birokrasi yang saya kira sudah tahu semuanya, bukan hanya di kantor polisi atau oknum kepolisian, oknum apa saja yang ada hubungannya dengan birokrasi itu ada kan. Sampai ada Adigum mengatakan bahwa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah itu kan tidak benar, ya. Mengurus administrasi di Pemda atau di kecamatan bahkan sampai kelurahan itu kan dipersulit biasanya, apalagi ini kasus yang sebenarnya sumir banget, tidak jelas gitu. Nah ini kan kasihan. Untungnya ini nasib seseorang guru loh, ya. Untungnya kemudian para hakim itu, jadi di majelis hakim
membebaskan itu, walaupun itu tidak sebenarnya tidak perlu proses yang panjang begitu. Saya juga mendapat catatan yang luar biasa. Itu ada seorang tokoh politik yang walaupun saya tidak tahu niatnya apa, kemudian membantu 50 juta. Saya lihat ditonton di YouTube itu. Saya tidak usah nyebut namanya, nanti ramai. Ya, itu kan sebenarnya lebih bagus begitu. Itu ya, seorang calon pejabat daerah setingkat gubernur kemudian menyumbang 50 juta. Saya dulu berinisiasi inovasi supaya Guru Supriya ini dikumpulkan dana untuk membantu beliau ini, karena memang berat kan, berbulan-bulan dia harus berhadapan dengan pengadilan di sana, dia tidak bisa mengajar, dia stres awal-awalnya ya, tapi lama-lama kan enggak itu. Jadi ini catatan-catatan yang seharusnya tidak perlu berlaku, tidak perlu ada di dalam kasus ini ya, di dalam kasus Guru Supriyani ini. Sekali lagi itu. Jadi catatan berikutnya adalah dari kepolisian. Ya, saya kira ini kepolisian ini tidak bisa mengaca ya, membawa pembelajaran sebelumnya. Itu kan ada banyak kasus-kasus yang seperti itu dipaksakan ya. Seharusnya kan katanya ada restorasi justice. Kasus-kasus kecil sudah ada undang-undangnya, walaupun belum berubah undang-undang, bahwa guru itu dan dosen itu harus dilindungi. Tapi ini kan enggak, justru direkriminalisasi. Jelas sekali di situ. Dan ada banyak kasus-kasus lain yang seperti itu. Ini kan kasihan, bagaimana guru yang honorer yang hanya dapat 300.000 per bulan selama 16 tahun diperlakukan seperti itu. Ini kan, ya Allah, di mana hati nurani Anda? Ya Allah, oknum-oknum. Di mana hati nurani Anda? Andaikan Anda diperlakukan seperti itu. Ya, apa Anda tidak juga merasa terhina seperti itu? Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa ya. Catatan saya yang ketiga itu tentang bahwa itu ada pejabat-pejabat juga yang terus kemudian merasa apa begitu ya, seakan-akan lah dianggap tidak masalah ini. Itu ada kok pejabat-pejabat yang begitu. Ya, pejabat daerah maupun sampai pusat dianggap ini biasa aja, ya udahlah teruskan kasusnya dan sebagainya. Itu tidak benar. Seharusnya stop saat itu, udah. Enggak usah masuk pengadilan, enggak usah. Ya boleh, memang enggak apa-apa ya, akhirnya walaupun begitu kan dinyatakan tidak bersalah. Tetapi ini kan kasihan rakyat kecil, kasihan guru. Ya, ada banyak ratusan guru, ribuan guru yang kadang-kadang serba susah. Sekarang ini kan masalahnya kan gimana itu seorang guru harus memberi pelajaran kepada muridnya yang kemudian dikriminalisasi, kan takut ya, takutlah, bener kan, takutlah. Jadi khawatir jangan-jangan nanti kalau menindak muridnya, bahkan ada kasus-kasus kan kemarin saya lihat nonton juga di YouTube itu, kasus-kasus misalkan kalau anak itu nilainya jelek, ini takut guru nanti orang tuanya marah-marah ya. Bahkan ada guru yang hanya menghukum ringan kemudian salah paham orang tuanya, kemudian pakai ketepil dia kena meripatnya dan buta. Gimana itu? Di mana hati nurani Anda ya Allah, orang-orang tua ya? Jadi para orang tua ini gimana itu ya? Coba ya, harus ini kan katanya Gen Z itu antara lain kelemahannya adalah mereka ya tidak sesemangat, tidak punya apa ya kekuatan yang luar biasa daripada generasi berikutnya. Tetapi kalau ditambah dengan sikap orang tua yang seperti ini, ya seperti kasus di Jakarta dulu yang seorang anak pejabat keuangan yang kemudian menyiksa orang lain, anak lain, ya hanya gara-gara dia merasa berkuasa, bapaknya berkuasa dia lebih kaya. Nah ini kan tidak benar. Akhirnya kan namanya generasi Z, oknum-oknum generasi Z ya tidak semua ya, hanya sebagian aja, sebagian kecil lagi. Ini kan merasa didukung oleh orang tuanya, kemudian dia berbuat seenaknya, sedalim-dalimnya. Itu yang saya sangat prihatin sebagai guru juga, saya kan juga guru, saya dosen. Ya. Dan kebudayaan-kebudayaan begini seharusnya udahlah. Ini saya minta
Ya, saya betul-betul mohon pemerintah yang baru ini di bawah Pak Prabowo ini supaya ada perubahan kebudayaan birokrasi. Tolong diperhatikan Bapak Presiden, tolong diperhatikan Bapak Kapolri, tolong diperhatikan Bapak Kejaksaan, ya, Bapak Jaksa Agung, ya, supaya hal-hal begini sudahlah, kebudayaan-kebudayaan begini dihilangkan. Gimana caranya, ya? Gimana caranya? Ya harus segera. Jangan tunggu-tunggu ada kasus lain. Ini untunglah. Ini ada kasus begini kemudian viral. Coba nggak viral, siapa yang peduli? Nggak ada, ya. Ini menarik sekali kan. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak menafikan, tidak tidak membiarkan ada guru-guru lain yang memang nakal, ya itu ada juga, ya seperti kasus di Sumeneb kemarin ada seorang guru SD yang memperkosa, ya mereka meruda paksa muridnya sampai 4. Ini juga tidak benar, itu harus dihukum berat. Itu kalau begitu, itu oknum guru yang seperti itu harus dihukum berat-beratnya. Tidak boleh. Tapi kalau model kayak guru Supriyani, Bu Guru Supriyani ini gimana mau dihukum orang seperti dia, lemah begitu, ya, dan tidak melakukan apapun, tidak ada fakta hukum yang menunjang, masih terus. Ya memang ya itulah, kalau sudah masuk pengadilan tidak bisa ditarik katanya, tapi tidak benar menurut saya. Itu budaya pengadilan itu harus dilakukan perubahan juga, ya, harus direformasi supaya kalau bukti tidak jelas ini jaksa ya jangan menuntut dong. Gimana sih, ya, sudah nggak jelas, mungkin majelis hakimnya sudah cut, itu berhenti di kasus kan begitu. Jangan, aduh, saya heran ini budaya birokrasi kita di Indonesia yang nggak beres ini, betul-betul nggak beres. Untung masih ada pembela, ya, jadi pengacara yang begitu getol walaupun tidak dibayar, ya, gratisan, itu luar biasa beliau ini. Tetapi ya yang disayangkan adalah begini, ini berbulan-bulan itu bagaimana kerugian moral dia sebagai guru menjadi perhatian umum. Ya untung-untung alhamdulillah akhir-akhir ini terus kemudian banyak masuk di media-media mainstream di Indonesia, beliau menjadi viral. Enggak apa-apa, tetapi tolong hal-hal begini jangan ada terulang lagi. Ini stop sampai di sini. Ya, bukan hanya oknum guru, oknum siapapun, kalau tidak ada fakta hukum stop. Enggak usah diteruskan ke pengadilan, ngapain, ya? Ngabis-ngabisin waktu, ya. Ini saya agak keras dalam hal ini. Ya, sebagai antropolog saya prihatin budaya Indonesia ini kok kayak begini, ya. Sudah harus rombak ini budaya kolonial ini. Budaya kolonial dulu, kalau pemerintah kolonial wajar, ya, memperlakukan rakyat seperti ini, tetapi ini negara merdeka, Bung. Ini negara yang sudah merdeka, ya, sudah merdeka berapa puluh tahun ini, masih begini caranya seperti budaya pengadilan kolonial. Enggak benar itu, ya, harus rombak itu. Rombak. Harus ada reformasi pengadilan. Harus ada reformasi kejaksaan. Harus ada reformasi dalam kepolisian, ya. Ya memang tidak banyak, ya, misalkan itu bukan polisi pada umumnya, oknum polisi, bahkan ada oknum polisi kemarin yang nembak anak buahnya, ya, juniornya, hanya gara-gara ini, hanya berapa sih untungnya sampai dia berani nekat menembak. Lah ini kan tidak benar, ini oknum-oknum yang harus diselesaikan. Tapi walaupun itu oknum, tapi ada kok banyak gitu loh. Ada kasus-kasus sampai polisi berbintang juga melakukan hal yang sama, nembak anak buahnya. Itu berarti ada something wrong, ada sesuatu yang nggak beres di kepolisian ini. Perlu direformasi pendidikannya, perlu direformasi pengawasannya, perlu direformasi segala birokrasinya, ya. Tolong ini betul-betul saya ini menghimbau kepada pejabat-pejabat di atas sana sampai presiden, ada reformasi yang luar biasa. Saya kira itu untuk menghormati Guru Supriyani yang kemarin dibebaskan sewaktu Hari Guru Nasional, sebagai katanya hadiah yang sangat berharga, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.